لرضا الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا إلى روح شكري على الصالح نفعنا الله بعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي شيخنا من الله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi tudhbahu anhu fil yawmi sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah wabil khusus Ketua Bapak Ustaz Hanifan. Yang sama-sama kami hormati para sepuh tokoh masyarakat, asatid, para pemangku wilayah, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Yang tentu saja kita selaku hamba yang mengaku beriman kepadanya wajib selalu mensyukuri berbagai karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang dipanjatkan seorang hamba atas karunia yang tiada terhingga jumlahnya akan menjadikan rahmat Allah turun, dan dengan rahmatnya lah kemudian Allah akan melestarikan dan bahkan menambahkan rezeki nikmat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan tentang penyembelihan. Tentu saja tidak lagi tentang berkurban. Pada kesempatan pagi hari ini pengajian masih melangsungkan tentang bab sembelihan hewan berkaitan dengan akikah. Masih seputar sembelihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqiqatu mustahabbatun. Akikah itu sangat dianjurkan. Wa hiya adzabihatu 'alil mauludi yaumas sabi'. Akikah yaitu hewan yang disembelih
pada hari ketujuh dari anak yang dilahirkan. Wa yudhbahu 'anil ghulami, dan disembelihlah hewan tadi bagi anak laki-laki syatani 2 kambing. Wa 'anil jariyati, dan bagi anak perempuan syatun 1 kambing. Al-aqiqatu, akikah, fil lughati, secara bahasa, akikah secara bahasa. Ismun, yaitu sebuah nama, lisya'ri, bagi rambut, alladzi ala ra'sil mauludi, rambut bagi atau rambut yang ada di atas kepala jabang bayi. Jadi akikah secara bahasa adalah nama rambut yang ada di kepala bayi yang baru dilahirkan. Nah, itu akikah secara bahasa. Wahiyya fi syar'i, dan akikah menurut syariat, ismun, yaitu sebuah nama, 5 bagi hewan, yudhbahu, yang disembelih, fil yaumi sabi'i, pada hari ketujuh, yauma halqi ra'sihi, bertepatan pula hari itu dicukurnya rambut bayi, tasmiyatan, bersamaan dengan memberi nama, laha, beriringan dengan akikah, bismin, dengan sebuah nama, ma yuqarinuha, sebuah nama yang punya keterkaitan, sebuah nama yang punya ketergantungan, ketergantungan, atau yang mengiringi. Maksudnya adalah, ya kalau laki-laki ya namai sepantasnya nama laki-laki. Kalau perempuan ya namai sepantasnya nama perempuan. Wal aslu, atau tadi bismi ma yuqarinuha, dengan nama yang mengiringinya, yang menyertainya. Bisa bermakna berilah nama jabang bayi, mau laki-laki mau perempuan, sesuai dengan harapan. Nah, maksud dari bismin ma yuqarinuha. Wal aslu fi istihbabiha, dasar daripada kesunahan akikah, hadithu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa hadithu Samurah, dan hadis Samurah, wa ghairuhu, dan yang lainnya. Qala, Samurah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu murtahanun biaqiqatih, seorang anak murtahanun tergadai, biaqiqatih, dengan akikahnya, tuzbahu anhu, akikah artinya hewan tadi disembelih pada hari ketujuh, wa yuhlaku ra'suhu, dan dicukurlah rambutnya, kepala si jabang bayi, wa yusamma, dan diberi nama. Nah, ada beberapa pengertian di dalam sabda Nabi ini. Yang pertama, al-ghulamu murtahanun. Murtahan itu artinya tergadai. Namanya gadai, tergadai, namanya barang gadaian, itu milik kita tapi tidak sepenuhnya lagi karena ada tanggungan yang belum ditebus. Nah, gitu. Kita kepepet, gadain emas, gadain BPKB motor, atau gadain apapun lah kebagadaian. Selalu saja kan motonya mengatasi masalah tambah masalah. Pegadaian. Barang kita digadaikan ke pegadaian, itu barang milik kita, tapi karena digadaikan tidak menjadi hak penuh. Hak penuhnya manakala barang tadi ditebus. Lah kalau kagak ditebus-tebus setiap tahun ada denda, sampai pada jangka waktu tertentu
barang kita disita lalu dilelang. Nah, untungnya anak kita tergadainya pada Allah. Masa ilok dilelang gitu. Untung murtahanun ini kepada Allah yang Rahman Rahimnya luar biasa, yang welas asihnya luar biasa, sehingga betapa banyak orang tua yang lalai atas akikah anaknya, ya Allah nggak pernah menghukum gitu ya. Lah kalau jenis pegadaian mah udah dilelang itu bocah. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi anak yang baru lahir tergadai. Tergadai cara menubusnya dengan menyembelih hewan. Tadi kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1. Pada hari ke-7, ini sunnahnya. Bersamaan dengan itu dicukurlah rambutnya. Bersamaan dengan itu diberilah nama. Nah orang kita kan saking senengnya, jadi haknya itu si anak dikasih nama itu nunggu hari ke-7 Pak. Nah orang kita saking semangatnya kan, apalagi ditunggu-tunggu sekian tahun nih bocah. Di USG sekarang ada teknologi, wah ketahuan jenis kelaminnya, udah siapin nama ada 10 dah. 10 laki-laki 10 perempuan, dipilih ntar jadinya. Haknya peresmian nama itu di hari ke-7. Beriringan atau bersamaan dengan akikah, itu sunnahnya. Nah kita mau udah buru-buru ngasih nama, belum lahir udah kasih nama, udah dantak laki-laki nih gitu. Orang kita saking senangnya begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu problematika terjadi manakala syariat ini situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Maka kalaulah saya misal bertanya kepada hadirin sekalian, apalagi yang umurnya lebih tua dari saya, mohon maaf nih, bukan saya ngatain, mohon maaf, yakin sama orang tuanya udah diakekain. Nih yakin gak sama orang tua ini semua pada diakekain? Kayaknya mah kagak dah, kagak. Tanya deh Ustaz Hanifan. Ustaz Hanifan, kira-kira nih jenengan ini sudah diakekain belum sama orang tua waktu kecil? Kayaknya belum. Kayak tapi menjurus ke pasti gitu. Gitu ya. Tapi memang situasi dan kondisi tertentu, apalagi saya pernah ngobrol dengan orang tua. Ya saya pribadi nih, yang jelas saya mah lebih mudaan jauh dari Ustaz ya. Jangan ngiri. Saya nih yang lebih mudaan lagi. Pernah nanya ke orang tua, Pak, saya udah diakekain belum? Orang tua jawabnya begini, sudah, baru 1. Begitu jawabnya. Lah kapan? Waktu kamu disunat kelas 3 SD. Nah, orang tua saking pingin hajatan lebih mewah, itu akikahnya ditumpangin pas sunat. Baru atu. Berarti saya punya utang 1. Saya pribadi ketika sudah dewasa tanggung jawab pribadi. Nah nanti ada dasarnya. Saya yang katakan zaman milenial kalau saya masih mudaan, apalagi yang lebih tuaan dari saya, kayaknya mah belum dah kayaknya mah, ya, insya Allah belum. Kenapa? Situasi dan kondisi tertentu, apalagi zaman baheula, zaman dulu, borok katanya orang tua, mikir akikah anak buat makan susah. Nah itu pasti itu alasannya. Atau mungkin juga pada saat itu akikah belum populer gitu. Emang dasarnya banda juga harta belum ada gitu. Dan situasi kondisi tertentu saat itu boro-boro buat akikah, buat makan susah. Nah, lalu bagaimana?
Ya syariat akikah tetap berlaku bagi kita yang sudah dewasa, selama kita masih hidup, masih berlaku. Nah ini nanti saya terangkan tahapan-tahapannya. Mana? Wa qala Ar-Rafi'i wa ghairuhu. Imam Ar-Rafi'i dan yang lainnya berpendapat, berkata, Imam Ar-Rafi'i ini salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Jadi di dalam fikih itu yang paling populer nih, dua imam yang paling populer pengikut Syafi'i itu Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Nah itu dua imam ini, Imam Nawawi bukan Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan ya? Bukan. Jadi Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi ini dua ulama besar pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kedua-duanya beberapa selisih pendapat. Nah, itu padahal satu mazhab ya, apalagi lintas mazhab. Wa qala Ar-Rafi'i wa ghairuhu. Imam Ar-Rafi'i dan yang lainnya berkata, wala tafutu, dan tidaklah luput akikah. Akikah maksudnya akikah tidak hilang, akikah tidak hangus. Bifawati sabi'i, dengan lewatnya 7 hari. Akikah tidaklah luput dengan lewatnya 7 hari. Wa fil uddati wal hawi lil mawardi, dan di dalam kitab Al-Uddah dan Al-Hawi karangan Imam Al-Mawardi, annaha ba'da sabi'i takunu qada'an, annaha sesungguhnya akikah ba'da sabi'i sesudah 7 hari, takunu jadilah akikah tadi qada'an sebagai qada'. Qada' itu artinya apa? Hutang. Namanya hutang kudu dibayar. Wal mukhtaru, nih urutan-urutannya. Wal mukhtaru alla yatajawaza bihan nifasu, manakala 7 hari sudah lewat tetaplah akikah berlaku, tidak hilang hukum akikah. Manakala 7 hari sudah berlalu tetaplah akikah berlaku. Tahapan pertama diberi pilihan ketika waktunya nifas seorang ibu. Nah, 7 hari lewat, ya maklumlah melahirkan mahal, apalagi sesar misalnya, pingin akikah nggak jadi, ya sudahlah, kali-kali di masa nifas. Nih nifas itu kan seorang perempuan usai melahirkan keluar kotoran atau darah dari jalan bayi. Jadi ketika 7 hari berlalu akikah tetap berlaku. Pilihan pertama diberi waktu selama masa nifas. Nifas itu ada 3 tingkatan masa. Masa pertama nifas itu hanya sekejap, sesaat. Mungkin orang ini badannya fit, badannya segar bugar, toksinnya nggak ada, terjamin, sehingga keluar sedikit kotoran dari anunya, jalan keluarnya hanya sekejap, sedikit. Kedua, nifas itu pada umumnya 40 hari. Ini umumnya 40 hari. Yang ketiga, masa nifas itu maksimal paling lama 60 hari. Manakala kok 60 hari lewat, setelah 60 hari masih ada cairan atau darah atau apapun dari jalan jabang bayi tadi, dari vagina, maka itu dihukumi sebagai sesuatu yang penyakit. Artinya ketika sudah melewati 60 hari, tetaplah setelah 60 hari meskipun masih keluar, itu dianggap penyakit, dia wajib mandi besar untuk melaksanakan syariat. Nah, masalahnya ini yang sangat dikhawatirkan.
Ini ilmunya para ibu-ibu sebenarnya. Ini yang hadir bapak-bapak ya tolong sampaikan. Bagi yang ibunya masih subur, yang udah pada sepuh malah nyindir, ntar malah marah yang ada ge. Lu nyinggung gua lu begini gitu. Gak usah dibahas yang udah 60 tahun ke atas mah, gak usah disampaikan, malah yang ada ge disangkanya ngejek lagi. Nah, yang dikhawatirkan salah kaprah perkara nifas, keumuman kaum ibu itu kan patokannya 40 hari. Gara-gara 40 hari nih bapaknya gak sabar beli Indomie 1 dus tiap hari, satu ngitung. Gak ada sabar nih, kapan habisnya mie ini ya, agak sabar. Iya, ngitung hari pakai mie ya. Kesel gak habis-habis, sekali masak 3. Pingin segera nubruk bay ya, ngitungnya pakai mie satu-satu lama, sekali masak 3 biar cepetan ya. Nih, yang dikhawatirkan meskipun memang keumuman nifas itu 40 hari umumnya, tapi bisa jadi nifas itu hanya berlaku 5 hari, hanya berlaku 10 hari, hanya berlaku sekian hari. Sangat disayangkan misalnya pemahaman masyarakat para kaum ibu yang mungkin kurang ngaji, pahamnya hanya 40 hari. Khawatir bisa saja sudah 5 hari, bisa saja sudah 10 hari dia ternyata sudah suci. Mestinya kalau sudah suci dia segera mandi dan normal melakukan aktivitas syariat, sholat dan lain sebagainya. Gara-gara terpaku 40 hari, disayangkan misalnya 10 hari sudah bersih, yang kuduna mandi melakukan aktivitas syariat, pikiran dia kudu 40 hari mangkaning baru ge 10 hari udah bersih, berarti sisanya 30 hari gara-gara nunggu 40 hari dia telah melalaikan syariat. Nah itu kan bahaya. Nah 10 hari udah bersih, kudunya udah harusnya mandi besar ya, melakukan aktivitas syariat seperti biasanya, sholat dan lain sebagainya. Khawatir terjebak dengan keumuman, kan keumuman bahasa emak-emak itu 40 hari nifas begitu. Lah baru ke 10 hari suci dia, wah enggak belum 40 hari, 30 hari sebenarnya dia udah suci, sisa hari tadi berarti 30 hari itulah dia telah melalaikan syariat. Wah, ini pentingnya ngaji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada bab akikah. Sekali lagi, ketika 7 hari sudah berlalu maka akikah tetaplah menjadi qadha atau terhutang. Ketika sudah lewat 7 hari maka diberi waktu tenggang masa, yaitu masa nifasnya seorang ibu kali G misalnya selama sebulanan misalnya, ada kali rezeki misalnya. Harapannya di masa nifas ini dikasih waktu. Lah ternyata di masa nifas sudah berlalu, belum juga ada rezeki. Lalu bagaimana? Fa in tajawazathu fayakhtaru alla yatajawaza bihar radha'u. Ketika masa nifas sudah berlalu ternyata juga belum ada rezekinya. Nifas sudah lewat, rezeki belum dapat juga buat akikah. Maka yang kedua, manakala masa nifas sudah berlalu, pilihan yang kedua diberi waktu tenggang waktu lagi adalah masa menyusui. Kali-kali masa menyusui 2 tahunan ada rezeki. Selama 2 tahun tadi kali buat akikah. Fa in tajawaza fayakhtaru alla yatajawaza biha 7 sinin. Lah, emang belum ada rezekinya, nunggu 2 tahun masa menyusui. Padahal mah alasan. Orang cicilan motor lancar-lancar aja, bagian urusan agama jadi sepelein. Ya. Nah, tiap bulan cicilan motor takut banget itu didatangi debt collector. Lebah anak target gitu. Padahal 2 tahun masa menyusui. Ini misalnya mah. Ketika dikasih waktu masa menyusui kurang lebih 2 tahunan,
kali-kali mah ada rezeki, ternyata belum juga, gablek rezekinya, belum ada kesempatan untuk akikah, maka diberi waktu sampai si anak 7 tahun, di pilihan ketiga. Wah, dikasih waktu lagi, ditempo, kasih waktu lah. Ini pegadaian baik banget dah ini. Baik banget ngasih waktu. Udah 7 tahun nunggu si bocah nih. Kali-kali selama 7 tahun tadi bisa ngumpulin duit dan ada rezekinya untuk akikah. Nah, emang dasar masih belangsak. 7 tahun sudah berlalu, belum juga ada rezeki buat akikah. Fa in tajawaza fayakhtaru alla yatajawaza biha. Maka ketika masa 7 tahun sudah berlalu, lewat juga ini, diberi pilihan berikutnya, yaitu alla yatajawaza bihal bulughu, sampai seanak baleg. Nah, kalau perempuan ya dengan ciri haid, kalau laki-laki dengan mimpi basah. Kali-kali umur 7 tahun lewat lah, belum juga akikah. Ya sudah, nih pegadaian masih ngasih tempo nih, sampai si anak baleg. Ditunggu-tunggu sampai si anak baleg, tetep kagak diakekain. Mungkin karena belum ada rezekinya, atau mungkin lebih mengutamakan cicilan rumah sama motor daripada disita sama debt collector. Ini hebatnya pikiran kita terhadap maha luasnya kasih sayang Allah. Lebah Allah mah sering banget kita nyuekin Allah tuh. Untung Allah itu rahmatnya tiada terhingga, sehingga Allah tidak mudah menghukum hambanya. Padahal kalau ngomong lalai mah banyak banget lalai kita. Sudah masa balik, kali-kali ada rezeki. Fa in tajawazahu, lah masa balik masih lewat baik. Fa in tajawazahu saqatat an ghairihi. Nah, ketika masa balik si anak sudah berlalu, maka gugurlah tanggung jawab orang tua. Gugur. Jadi orang tua bertanggung jawab mengakekai anaknya sampai si anak akil balik. Nah, kalau udah lewat akil balik, apakah sudah selesai hukum akekah? Enggak, selama hayat di kandung badan. Ayo loh. Nah, wa huwa al mukhayyaru fil aqi an nafsihi fil kibari. Nah, ini orang tadi nih yang udah terlanjur baleg nih, dari bayi ditunggu sampai balegnya kagak diakekain orang tuanya. Orang tersebut yang tidak sempat diakekai, maka dia memilih untuk fil aqi an nafsihi, untuk mengakekai dirinya fil kibari, ketika di masa dewasa. Ketika sudah dewasa, dia mengakekai dirinya. Wahtajja lahu ar-Rafi'iyyu bi annahu alaihi salatu wasalam aqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Kaitannya dengan mengakekai dirinya sendiri di masa dewasa dibuat hujah. Imam Ar-Rafi'i berpendapat karena Nabi Muhammad SAW beliau mengakekai dirinya sendiri ba'dan nubuwah, setelah beliau diangkat menjadi nabi. Jadi nabi itu mengakekai dirinya ketika sudah diangkat menjadi nabi. Padahal di dalam riwayat dikatakan nabi ketika lahir sudah diakekai oleh kakeknya Abdul Muthalib, diakekai sudah. Dan oleh sebab itu akekah itu awal mulanya tradisi sebelum Islam. Jadi akekah itu bukan syariat Islam awal mulanya. Jadi akekah itu tradisi adat budaya sebelum Islam sudah ada. Sama niatannya, yaitu tasyakur bin ni'mah, yaitu sebagai rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menyempurnakan dirinya atas nama syariat
beliau mengakikahi dirinya ketika beliau sudah dewasa, tepatnya ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi. Nah, berdasarkan kajian yang komprehensif pada pagi hari ini, maka dimohon kepada ketua DKM data semua jamaah mulai bulan depan, bergilir tiap bulan kita akekain semuanya. Jadi dibuat list, Ustaz. Ini jamaah sekian banyak, mungkin tapi pasti emang belum akekah. Akekain dewek-dewek. Bisa tiap minggu, 2 minggu sekali, tiap bulan. Jangan lupa ngundang saya. Di list. Ya Allah, mohon maaf nih jamaah sekalian, bapak-bapak semuanya tergade. Belum hak mutlak milik orang tua. Untung Allah itu maha luas rahmatnya sehingga tidak dilelang. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian berkaitan dengan syariat akikah. Kalaulah misalnya ada pertanyaan begini, sering kali ada pertanyaan begini, daripada nanti ditanya, kemungkinan ada pertanyaan seperti itu, maka saya langsung jawab aja. Pertanyaannya begini, bagaimana akikah belum pingin berkurban gitu ya? Itu pasti terlintas yang begitu, apalagi momen Idul Kurban. Maka jawabannya adalah, ini kan kebanyakan orang berkurban, padahal bisa jadi belum akikah dia, begitu. Dilihat hukum sama kedudukan hukumnya, sama-sama sunnah muakkadah. Lalu bagaimana cara mengatasinya, cara mengantisipasinya, cara menjawabnya? Hukum itu terikat oleh waktu. Terikat oleh waktu. Ketika kok niatan itu beriringan, nah di bulan haji, kebetulan nih bulan haji nih kemarin misalnya nih kemarin, tepat sekali pingin berkurban, pas banget di bulan haji. Ingatlah kan saya belum akikah nih gitu ya. Mangkaning ya segini-gininya nih modal kambing gitu ya. Saya pingin kurban, tapi saya juga belum akikah. Maka yang didahulukan adalah yang terikat oleh waktu. Apa yang terikat oleh waktu? Ya kurban. Kurban, karena sudah diikat oleh waktu saat itu. Kecuali di luar itu, maka tetaplah didahulukan. Misalnya jauh sebelum bulan haji, nih bapak-bapak nih berniat kurban, sementara akikah belum, akikah dulu. Karena hukum akikah duluan. Kapan duluannya? Kan dari lahir sudah ditegor gitu loh. Ya. Kecuali sudah masuk bulan haji, karena sudah diikat oleh waktu, maka kurbanlah yang itu. Daripada ditanya duluan, saya jawab duluan. Karena kemungkinan akan ada yang bertanya begitu. Ya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak banget iklan di luar. Bikin tambah lapar aja ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masih seputar jabang bayi. Di kita kan ada tradisi ketika akikah itu kan buat rujak manis gitu ya, atau asem gitu ya. Itu ada tradisi salaf tuh ada. Besok pertemuan berikutnya akan dibahas. Kemudian kenapa kok tadi alasannya kenapa sih ada ya di Jawa biasanya di daerah-daerah, kalau daerah saya masih ada. Jadi ketika akikah itu kan keluarganya buat rujak gitu ya, manis gitu ya. Apa alasannya? Kemudian tulang akikah itu terlarang, bukan terlarang haram, makruh sifatnya, untuk dicacah atau dipotong-potong. Beda dengan kurban. Ada beberapa perbedaan antara akikah dengan kurban. Alasannya apa? Lalu kemudian bagaimana
riwayat tentang ketika bayi baru lahir diadzani dan iqomahi, dan apa hikmah daripada amaliyah tersebut. Insyaallah hal yang demikian, beberapa perkara itu akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ngaji pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa limasyayikhina min ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.